Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Pak Septian di hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 ya. Di sini Pak Septian ingin melanjutkan materi pembelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar di pembelajaran 1 subtema 3, masih di tema 1. Kali ini kita di pembelajaran 2 subtema 3 tema 1. Tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kalau kita kemarin belajar tentang ayam, pada kali ini, sebelum Pak Septian mulai pembelajaran, silakan buka buku paket kalian. Pembelajaran 2 tema 3 subtema 3 tema 1 tentang pertumbuhan kucing. Nah, di situ ada bahan bacaan pertumbuhan kucing yang akan Pak Septian bacakan ya anak-anak. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya, 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing berwarna lainnya berwarna belang, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Nah, seperti ini. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya atau orang tua induk itu adalah orang tuanya. 1 berwarna belang, 1 berwarna hitam. Ya. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Ya. Pak Septian lihat, Pak Septian sepintas membaca bacaan ini, kita bisa mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada kucing ya. Kalau kemarin kita pada ayam, faktor yang mempengaruhi adalah makanan dan minuman sama suhu udara. Jadi ayam nggak bisa tumbuh secara maksimal, tumbuh secara baik jika dalam kondisi udara yang dingin, apalagi sering terjadi hujan, sering turun hujan. Nah, kalau kucing, faktor yang mempengaruhinya adalah tetap makanan dan minuman. Satu lagi adalah kebersihan tempat tinggal dan juga kebersihan dirinya. Nah, maka dari itu dilihat dari bahan bacaan ini, sikap yang harus kita miliki jika kita mempunyai kucing di rumah, yaitu kita harus rajin membersihkan tempat tinggalnya, sama rajin juga membersihkan tubuhnya ya. Itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada kucing ya. Next. Nah, kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, itu tadi dijelaskan, kucing Siti melahirkan 5 anak kucing ya. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernafas dengan paru-paru ya. Itu adalah cara bernafasnya kucing. Kalau kita kemarin belajar tentang makhluk hidup, ciri-cirinya adalah bernafas. Maka kucing bernafas dengan paru-paru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan selain kucing, ada sapi, ada paus, ada macan, ada kelinci, dan juga lumba-lumba. Ingat anak-anak, hewan yang berkembang biaknya dengan melahirkan bisa disebut juga dengan vivipar ya. Vivipar adalah sebutan lain untuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke. Next. Nah, di situ ada kuda anak-anak. Sepintas kita lihat, cukup kalian ketahui kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, kucing tadi juga melahirkan, kuda juga melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut sama juga dengan kucing. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Nah, semua hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ya memiliki ciri-ciri seperti itu ya. Melahirkan anak, tumbuh dan berkembang menjadi hewan yang sama juga menjadi dewasa ya. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Mungkin ini perbedaannya saja, hanya badannya saja yang kalau kuda besar, kalau kucing kecil gitu ya. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik ya anak-anak. Oke, selanjutnya, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang juga kepala. Ada juga yang belum bisa melompat. Nah,
kalian perhatikan materi beberapa materi sebelumnya, yaitu di situ ada materi melompat tali ya, materi BCOK lompat tali. Mungkin kalian sering bermain lompat tali. Nah, ketika kalian bermain lompat tali pasti kalian tahu, kalian melihat, kalian memahami ternyata teman kita tidak memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Ya, ada yang teman kamu yang bisa lompat ketika talinya sudah setinggi kepala, ada juga yang sudah sampai tangannya dilentangkan juga masih bisa lompat, ada juga yang sampai telinga, ada juga sampai pundak. Pasti semua anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Itu kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Nggak boleh ya anak-anak, jika kita mengetahui teman kita nggak mempunyai semisal teman kita cuma bisa sampai pundak, terus kita mencacinya atau menjelek-jelekkan, nggak boleh. Kita harus menghargai kemampuan dia. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Ya, kalau kita nggak menghargai, pasti kita akan punya banyak musuh. Ya, tahu temannya nggak bisa sekian, kamu mencacinya, kamu mengejeknya, itu nggak baik. Nanti berdampaknya apa? Kalian pasti akan memiliki banyak musuh, banyak teman yang tidak menyukai dirimu. Ya, maka yang baik adalah kita mengajak bersama. Ayo berlatih terus, berlatih lompat lari supaya bisa lompatnya semakin tinggi. Itu adalah cara yang terbaik yang bisa kita lakukan jika kita mempunyai teman yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Pak, apakah dalam hal bermain saja? Tidak, dalam hal pembelajaran juga seperti itu. Jika kita memiliki teman yang kemampuan materinya atau kemampuan pembelajarannya kurang, mungkin dia tidak bisa perkalian, mungkin dia tidak bisa menyanyi. Nah, kita sebagai teman yang baik, kita ajari dia, kita buat dia semakin percaya diri supaya dia mau belajar, supaya dia semangat dalam belajarnya. Ya, kalian bisa membantu dalam pembelajaran, mengajak kerja berkelompok, mungkin diajak sharing, kasih wawasan. Mungkin juga kamu ajari seperti apa sih kok kamu belajarnya seperti apa supaya bisa. Itu bisa juga. Intinya kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh menghina, kita harus menghargai dan menghormati kemampuan anak atau kemampuan orang lain ya, yang berbeda dengan kita. Nah, Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menolong temannya yang memiliki kemampuan kurang adalah salah satu perbuatan yang disayang sama Tuhan. Ya, menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu sila kedua. Ya, sila kedua. Nah, bukan sila pertama. Menghargai dan menyayangi teman termasuk pengamalan sila-sila Pancasila yang kedua. Ya. Perilaku lain yang sesuai dengan sila kedua Pancasila antara lain yang pertama, bermain dengan semua teman. Ya, bermain dengan semua teman. Nggak boleh bermain itu membeda-bedakan. Oh, kamu rumahmu biasa, kamu kalau berangkat sekolah cuma jalan kaki, atau kamu rambutnya kamu nggak pakai kerudung, aku pakai kerudung. Nggak boleh membeda-bedakan teman. Ya, semuanya teman sama. Ya, harus bermain dengan semua teman. Tidak ada teman yang berbeda. Ya, tidak boleh membedakan teman. Kita harus menghargai dan menyayangi teman kita. Oke, selanjutnya menolong teman yang tertimpa musibah. Jika ada teman yang mengalami musibah, entah musibah apapun, baik ketika di sekolahan, di jalan, atau ketemu di mana, kita harus menolongnya. Ya, jangankan hanya ketemu, kita mendengar teman kita menimpa musibah saja, kita harus sedih, kita harus berusaha gimana caranya kita membantu dia. Dalam hal apapun membantu, nggak harus dalam hal materi. Semangat, dukungan juga bisa merupakan adalah sebuah bantuan yang sangat berharga untuk teman kita yang tertimpa musibah. Ya, selanjutnya menyayangi anggota keluarga. Semua anggota keluarga, baik anggota keluarga kecil atau keluarga besar, harus kita sayangi. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Mungkin kalian sebagai kakak, kalian punya adik, kalian sebagai kakak, nggak boleh sama kakaknya, nggak boleh sama adiknya kamu
membenci atau tidak mau berteman atau tidak mau bermain bersama adiknya. Nggak boleh, harus bermain bersama. Kita juga harus membantu orang tua, yang namanya membantu orang tua untuk menjaga adik atau menyayangi adik. Karena apa? Kalian juga pernah disayangi oleh keluarga, oleh orang tuamu, ya. Ketika kalian ingin disayangi, maka sayangilah orang lain. Ketika kita ingin dibantu, maka bantulah orang lain, ya. Seperti itu prinsipnya, sayang. Oke, selanjutnya, kali ini langsung saja tugas karena materinya tidak terlalu banyak. Tugasnya singkat, simpel, sangat mudah. Kerjakan LKS halaman 48, latihan soal 1 sampai 5. Saya rasa kamu tahu mana yang harus kamu kerjakan. Kerjakan di LKS saja, nggak usah di buku tulis. Tapi Pak Septian mohon ditulis dengan rapi, ya. Kerjakan di LKS, ditulis dengan rapi. Selanjutnya kerjakan LKS juga halaman 53, sama 1 sampai 5 juga di LKS juga ditulis dengan rapi. Selanjutnya kerjakan LKS juga halaman 55, latihan soal juga 1 sampai 5 ditulis dengan rapi. Baik, sampai di sini anak-anak materi yang Pak Septian sampaikan. Pak Septian mohon maaf, sampai saat ini kita masih belum bisa bertemu, belum bisa belajar bersama. Pak Septian sangat-sangat benar-benar sangat berharap kita segera bertemu kembali di sekolahan, kita bisa segera belajar bersama. Saya harap juga kamu semangat terus, jangan sampai kamu putus asa. Boleh kalian bermain di rumah, boleh kalian bermain di sekitar rumah, mohon jika keluar rumah gunakanlah masker, ya. Dan Pak Septian mohon juga kerjakan tugasnya dengan baik. Jangan sampai kamu enak-enakan bermain di rumah tapi kamu melalaikan tugas dari Pak Septian. Pak Septian mengharap kamu tetap semangat belajar, jangan putus asa, ya. Jangan putus asa, jangan biarkan jiwa-jiwa untuk malas belajar itu tumbuh sedikit pun dalam tubuh kalian. Tumbuhkan semangat untuk selalu belajar, tumbuhkan jiwa semangat untuk terus belajar. Itu yang Pak Septian harapkan, ya. Semoga kita segera bisa bertemu, pandemi ini segera benar-benar berakhir, kita bisa bertemu di sekolahan, belajar bersama, biar kita sama-sama melepas kangen, melepas rindu bersama-sama. Baik, sampai di sini anak-anak, Pak Septian akhiri. Sekali lagi Pak Septian mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah atau kurangnya ketika Pak Septian menjelaskan. Semoga kalian tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.